Halo Sobat Herbalisme, ketemulah dengan informasi menanam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang 5 jenis mint yang aromanya itu paling kuat, paling strong, paling sempriwing kalau dikonsumsi, kalau dicium gitu. Jadi ini adalah kebun saya di atas loteng, tepatnya kita di atas atap. Itu ada 21 jenis mint. Nah, dari 21 itu manakah yang paling strong? Kalau menurut saya ada 5 yang paling strong. Kita akan membahasnya setelah ini. Saya akan memberikan informasi tentang tanaman mint jenis apa ini. Oke, number 5. Nomor 5 saya memilih coklat mint. Ya, cocolat mint. Cocolate alias coklat mint ini dia aromanya strong banget kalau dibikin minuman, dan kalau dicium kejem, aromanya kejem. Dia aromanya cukup kuat untuk tanaman mint dibanding dengan tanaman jenis mint lain. Walaupun bentuknya kecil gini, tapi ini udah kuat. Dan coklat mint ini banyak dimanfaatkan sebagai teh, terus juga untuk essential oilnya banyak dipakai produk-produk seperti penyegar mulut, terus juga untuk pasta gigi, Listerine dan sebagainya, karena dia aromanya cukup kuat dan kalian akan sangat familiar dengan bau coklat mint ini, karena coklat mint ini ada di produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. Nah, coklat mint ini bisa juga loh digunakan sebagai keperluan medis gitu. Banyak sekali dimanfaatkan untuk keperluan medis. Dia bisa mengobati sakit kepala, seperti nyeri otot juga, terus keluhan perut kembung juga pakai coklat mint. Dia juga kaya akan antioksidan dan juga banyak vitamin A dan C-nya. Wajib dicoba kan. Ini adalah deretan mint yang punya rasa kuat nomor 5 kalau menurut saya di tanaman saya. Dan ini adalah coklat mint. Number 4. Nomor 4 saya merekomendasikan tanaman sweet and strong mint. Jadi seperti ini, sweet and strong mint. Daunnya kecil terus tipis dan juga batangnya berwarna merah. Nah, ini sweet and strong mint. Dia banyak digunakan di produk-produk permen, minuman dan juga masakan. Fisherman Friend contohnya itu adalah yang menggunakan sweet and strong mint. Dan mint ini sangat mudah sekali untuk dibudidayakan. Batangnya kecil tinggal ditancap ke tanah gitu udah tumbuh dia. Terus taruh di tempat yang nggak terkena sinar matahari secara langsung, atau terus-terusan terkena sinar matahari tapi jangan terus-terusan, di tempat yang agak teduh. Nah, strong mint ini mempunyai banyak sekali manfaat untuk manfaat medis. Di antaranya adalah untuk melegakan pernafasan. Kalau kita pilek gitu, terus asma, orang asma juga banyak yang menggunakan sweet and strong mint untuk melegakan pernafasannya. Di samping itu juga dia mempunyai banyak manfaat untuk perut, terutama lambung. Kita punya keluhan untuk ke belakang atau perut kembung dan sebagainya, bisa menggunakan sweet and strong mint. Terus dia juga diseduh, dibikin teh, dan tehnya itu bisa bikin kalian relax banget, anti stres pokoknya kalau minum sweet and strong mint ini. Dan aromanya itu ada manis-manisnya karena sweet dan strong mint. Terus mintnya juga strong banget. Dia masuk deretan nomor 4 dalam soal kesempriwingan atau kerasnya aroma mint itu. Dia kalau di hidungku itu masuk nomor 4. Oke. Nomor 3. Oke, untuk nomor 3 saya merekomendasikan berries and cream mint. Dia termasuk golongan mint yang sangat kuat juga dan masuk daftar nomor 3. Batangnya juga berwarna merah, mirip sekali dengan sweet and strong mint, cuma kalau dia lebih gede, batangnya itu lebih gede, dan stolonnya itu kalau keluar dari tanah bisa panjang banget. Terus daunnya juga lebih tebal dibanding sweet and strong mint. Kita lihat perbedaannya ya. Ini sweet and strong mint dan ini berries and cream. Beda kan? Dia batangnya lebih tegap,
lebih tebal dan daunnya juga lebih tebal. Nah, ini bedanya berries and cream mint dan sweet and strong mint. Kalau sweet and strong mint itu daunnya kayak tipis-tipis, warna juga hijau cerah gitu. Kalau dia lebih ke pucat kalau berries and cream. Nah, berries and cream ini di kalangan dunia mint itu dia cukup populer karena banyak sekali digunakan untuk bahan dasar pembuat produk seperti es krim, teh, minuman, makanan dan lain-lain. Sirup juga banyak yang menggunakan berries and cream. Karena apa? Rasanya itu ya kayak berries and cream. Jadi lembut, strong, manis. Ada di dia semuanya. Oke. Dia masuk kategori nomor 3 kalau di tingkat ketajaman bau. Kenapa? Karena dia lebih strong daripada sweet and strong kalau menurut saya. Ya, dia lebih strong. Terus juga berries and cream ini punya banyak sekali khasiat. Di dunia medis dia digunakan sebagai obat anti stres untuk menenangkan jiwa yang stres. Bisa tenang dengan berries and cream. Dia juga digunakan untuk obat sakit kepala. Kalau kalian pusing gitu, mikir angsuran BRI, belum kelar-kelar kurnya gitu, minum ini. Nanti bisa agak mereda, cuma untuk utangnya belum. Tapi minimal bisa anti stres gitu loh. Stresnya agak hilang gitu. Terus juga dia digunakan sebagai obat pernafasan dan juga untuk perut. Dia terutama untuk memperlancar ya waktu kita ke belakang itu pakai berries and cream. Keluhan-keluhan perut itu banyak yang pakai berries and cream juga. Enak, baunya itu ada manis-manisnya, terus seger. Kalau aku nyium berries and cream itu kayak malah ada kayak aroma-aroma guava gitu. Ada jambu merah guava. Ya hampir mirip kayak guava. Walaupun tetap ada berry-nya dan krimnya. Oke, itu tadi adalah berries and cream, urutan 5 jenis mint yang paling strong baunya. Next, nomor 2, saya merekomendasikan dia. Siapakah dia? Nah, ini tanaman menthol mint. Ya, menthol sendiri, ada tanaman menthol mint. Jadi memang walaupun yang terkandung di dalam kandungan di dalam tanaman mint itu adalah esensialnya menthol, tapi ini adalah jenis menthol mint. Nah, menthol mint ini saya pilih menjadi urutan kedua dari 5 karena aroma mentholnya. Dia sempriwing. Pernah makan permen Davos. Nah, rasanya hampir mirip-mirip itu baunya permen Davos. Terus juga aroma-aroma mentol yang ada di, kalau kalian pernah ngerokok mentol atau menikmati rasa-rasa rokok mentol itu ada di dia. Seger, baunya itu benar-benar sempriwing, seger, dan level sempriwingnya itu strong banget. Jadi dia memang layak masuk urutan nomor 2. Nah, menthol mint ini banyak sekali digunakan di produk-produk makanan, minuman, dan produk-produk aromaterapi dan sebagainya karena memang baunya sangat strong. Jadi kalian akan sangat familiar menjumpai sebuah produk yang baunya hampir mirip dengan menthol mint ini. Terus dia juga digunakan sebagai, sama dengan kebanyakan mint lainnya, untuk relax, membawa efek relax, anti stres gitu. Terus antioksidannya juga tinggi, banyak mengandung vitamin juga, dan juga dia digunakan sebagai teh herbal dan sebagainya. Cuma kalau saya sendiri, kalau saya pribadi agak kurang suka dengan aroma mint yang terlalu pekat seperti ini, karena pekat tapi rasa segernya itu kalau saya pribadi agak kurang. Kalau saya pribadi kalau bikin teh dari menthol mint ini nggak begitu suka, karena saya nggak suka aroma yang terlalu pekat suram gitu. Bener-bener strong, rasa mintnya itu kuat. Jadi ya lidah kita masing-masing kan yang menangkapnya, apakah itu enak di lidah kita, belum tentu enak di lidah orang lain. Jadi kalau di lidah saya
saya nggak begitu suka. Kalau bikin teh saya akan memilih yang lain, jenis yang lain, contohnya pineapple mint atau apple mint atau orange mint, dan lain-lain. Saya nggak akan memilih menthol mint karena bagi saya dia kurang seger. Tapi di lidah kalian mungkin beda, kalian menemukan rasa yang benar-benar kuat di menthol mint. Oke, itu dia menthol mint di urutan nomor 2. Nomor 1, siapakah dia nomor 1? Daunnya kecil, batangnya kecil. Ini masih anakan ya, aku nanam ini kemarin baru usia 2 minggu. Tapi aku senang bentuknya, dan dia udah ada percabangan baru. Dia adalah Pennyroyal mint. Kalau menurut saya dia adalah mint yang paling strong. Kenapa? Dari aromanya itu segini aja udah tajam. Ini jarak berapa ini? Sejengkal. Udah kecium baunya kalau dia ada minyak. Dan ini benar-benar strong banget. Kemarin ada teman saya itu katanya pilek, katanya hidungnya tersumbat. Terus tak suruh deketin ini mint apa ya yang ini, coba kamu deketin Pennyroyal mint, terus kamu giniin, beneran plong, hebat ya. Tidak ada makan waktu lama, dia benar-benar hidungnya udah plong. Itu pengalaman pribadi saya dan teman saya. Nah, kenapa dia masuk nomor 1? Yaitu aromanya itu benar-benar, kalau bilang tadi mentol atau apa itu dia kuat, dia sempriwing dan sebagainya, mungkin ini 5 kali lipat lebih strong dan lebih sempriwing dibandingkan dengan jenis yang terakhir tadi, menthol mint urutan nomor 2. Dia benar-benar kejam, liar, kejam. Oke, keterangannya adalah informasi apa yang bisa saya kasih tentang Pennyroyal mint ini ya. Jadi kalau Pennyroyal mint ini dia masuk deretan 3 jenis mint yang paling populer di dunia, dan dia di Indonesia sendiri itu tergolong masih sangat langka. Ya, saya bisa bilang langka karena nggak semua orang punya Pennyroyal mint, hanya orang-orang tertentu yang punya Pennyroyal mint ini, dan belum banyak juga yang mengembangkan di Indonesia. Jadi dia masuk kategori Pennyroyal mint yang jenis mint yang tergolong yang istimewa kalau menurut saya. Dan juga dia itu cepat sekali dibudidayakan, nanti dia akan merambat gitu ya, menjalar kemana-mana, terus dan nanti akan keluar bunga. Itu aku senangnya Pennyroyal. Kalau kalian tahu lagunya Nirvana yang judulnya Pennyroyal, Sin and Drink Pennyroyal Tea, nah itu gara-gara ini nih dia Kurt Cobain bikin lagu itu. Oke, untuk manfaatnya Pennyroyal ini banyak digunakan untuk mengatasi masalah lambung, terutama kram perut. Terus dia juga bisa digunakan untuk obat pereda nyeri kepala. Terus juga digunakan untuk obat asma, sesak nafas dan sebagainya yang berhubungan dengan pernapasan. Kurang lebih sama dengan yang lain, cuma kalau dia ini informasi yang saya dapat, Pennyroyal mint ini kurang baik, katanya kurang baik dikonsumsi oleh orang yang kena penyakit atau gangguan hati. Untuk detailnya saya juga kurang paham karena itu simpang siur sifatnya. Tapi pengalaman pribadi ya, saya dan beberapa teman saya yang konsumsi Pennyroyal mint sampai detik ini masih aman-aman saja. Hati saya masih baik. Saya juga tidak punya penyakit hati. Saya jarang iri sama teman saya. Saya jarang iri dengan orang yang lebih kaya daripada saya walaupun saya tidak kaya. Itu berarti hati saya masih baik-baik saja. Terus saya juga tidak iri, teman saya lebih ganteng daripada saya tidak iri. Jadi hati saya baik-baik saja dan masih hidup sampai detik ini. Berarti Pennyroyal mint masih aman dikonsumsi gitu. Nah, Pennyroyal mint ini adalah jenis mint yang paling bagus digunakan untuk infused water itu paling bagus menggunakan Pennyroyal mint, karena ketika ini dilarutkan di air tanpa dimasak, dia aromanya udah keluar membabi buta kemana-mana ke seluruh botol gitu. Itu makanya dia cocok sekali digunakan untuk infused water, dan juga paling cocok digunakan untuk orang wanita yang sedang
menstruasi. Untuk meredakan nyeri menstruasi, menghilangkan stresnya itu pakai Pennyroyal. Ini cocok banget itu. Oke, itu tadi adalah Pennyroyal Mint, deretan nomor 1 yang punya aroma paling kejem, paling jahat, paling liar, paling wow. Pokoknya itu sempriwingnya ada di dia. Oke sobat herbalisme, itu tadi adalah informasi dari saya pribadi tentang deretan 5 mint yang paling kejam, paling strong, yang wajib kalian coba di rumah. Kalau kalian belum coba ya nggak tahu rasanya, tapi itu sangat unik karena tanaman ini itu ada banyak sekali jenisnya dan masing-masing itu punya aroma, tes, rasa, dan bentuk yang berbeda-beda, dan juga punya banyak manfaat yang berbeda-beda. Tadi adalah deretan 5 jenis mint yang paling strong menurut saya. Di kalian mungkin beda, tapi menurut saya seperti ini. Jadi kita nggak usah berdebat itu menurut lidah saya, karena lidah orang itu masing-masing punya tes rasa sendiri-sendiri. Jadi kalau menurut saya ini bukan sebuah istilahnya apa ya, bukan sebuah yang harus diakui gitu, yang harus diakui oh ya deretan ini memang ini enggak. Saya nggak cari, saya cuma berbagi. Oke, berapa Pak lanjut Pak. Oke, di sini ini adalah kebun kecil saya yang ada 21 jenis mint, dari yang lemon palm, pineapple, apple mint, common mint, ada gayo, ada Mexican mint, ada spearmint, ada peppermint, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi di sesi berikutnya. Jadi video ini sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi di informasi menanam ala herbalisme, herbalisme. See ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat.